Konsep kebutuhan dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kalau sebelumnya kita udah belajar tuh lebih segitu sih masih rangkuman ya yang tadi ya. Tetap kalian kalau memang pengen tahu lebih dan nggak puas, baca langsung buku-bukunya ya. Karena tadi saya cuma merangkumkan. Rangkuman aja udah sampai hampir 50 slide ya. Nah, sekarang kita mau gimana sih konsep kebutuhan dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan? Oke. Konsep kebutuhan dasar individu. Nah, individu itu apa sih? Siapa? Individu itu pribadi yang utuh dan kompleks. Kekompleksan tersebut dikaitkan dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, selain memahami dirinya sendiri, individu juga harus memahami orang lain dan memahami kehidupan bersama dalam masyarakat. Jadi kita nggak bisa egois cuma diri sendiri, tapi kan individu adalah utuh. Nggak cuma diri, tapi bagaimana dia menempatkan dirinya di lingkungannya. Oke. Dan juga menyadari bahwa individu makhluk Tuhan. Sebagai makhluk psikofisik yang memiliki kebutuhan fisik dan psikologis. Dan sebagai makhluk individu dan sosial. Menurut Redford, kebutuhan dapat muncul karena keadaan psikologis yang mengalami goncangan atau ketidakseimbangan. Munculnya kebutuhan tersebut untuk mencapai keseimbangan atau keharmonisan kehidupan. Ada primer sekunder. Contohnya gini, kita lapar. Lapar banget. Berarti kebutuhan kita apa? Apa yuk? Kalau lapar kebutuhannya apa? Kan Makan. Kalau ngantuk kebutuhan kita apa? tidur, istirahat, Nah, kalau kesepian kebutuhan kita apa? butuh seseorang. Itu hiburan. Oh, yang satu hiburan, satu seseorang. Kayaknya nikah itu dari hati ya. Kode ya. Nggak tahu. Jadi kalau kesepian ya dia butuh teman kan, butuh ada yang menemani lah gitu biar nggak sendirian. Nah, itu beda-beda. Kalau yang tadi ada yang jawab butuh hiburan. Nah, itu kebutuhan. Kenapa kebutuhan ada? Karena ada yang kurang gitu. Ada yang kayak tadi lapar, perutnya bunyi, kebutuhannya makan. Ya, itu kan ada goncangan gitu dalam fisik kita misalnya. Itu makanya ada kebutuhan. Tapi kebutuhan itu ada primer, sekunder. Kayak sampai di sini dipahami dulu. Ini dasar yang akan gimana nanti implikasinya ke pendidikan setelah didik kita. Nah, ini kebutuhan primer. Kebutuhan primer, kebutuhan biologis organis. Seperti tadi, makan, minum, bernafas, kehangatan tubuh, kebutuhan seksual itu juga primer. Nah, tapi kan gimana cara pemenuhannya? Nah, ini yang paling tantangan. Kalau anak remaja itu harus diedukasinya ini. Karena dia lagi bergairah-bergairahnya, tapi dia kalau yang nggak tahu cara penyalurannya, ya jadi nggak benar kan. Makanya banyak anak remaja yang hamil di luar nikah. Banyak proses aborsi. Saya kenal beberapa teman yang memang dari remaja udah aborsi dari zaman SMP gitu. Jadi dan itu mengerikan ya, karena kemarin saya habis kuret kan yang kemarin bulan Agustus saya janin yang nggak berkembang belajar ovum jadi saya harus dikuret. Kebayang dong, itu kan bukan maunya saya, tapi dia kuret. Kebayang anak-anak yang aborsi. Ngeri. Saya aja itu seumur hidup ya, saya punya anak 4, 2 meninggal, 2 hidup. Yang tiganya ya ampun. Yang pertama meninggal, yang kedua hidup. Saya yang pertama meninggal pun saya lahir normal. Jadi 4 anak, 3 anak tuh normal nih, anak keempat ini yang blighted ovum yang nggak kuat lah, nggak abnormal. Maksudnya dia nggak berkembang janinnya dengan normal, makanya dia akhirnya harus dikuret, dibersihkan. Kebayang yang aborsi itu seperti apa? Kasian kan? Karena memang butuh kebutuhan seksual, tapi disalurkannya dengan cara yang salah, itu merugikan.
Kalau cowok nggak pakai kuret ya, cowok tuh nggak pakai itu. Dia akhirnya apa? Lebih ke social judgment gitu. Tapi kan kalau perempuan itu kasihan. Bukan karena saya perempuan saya bilang ya, karena saya juga ngalamin yang kemarin kuret aja itu kan bukan karena maunya, apalagi ini yang dipaksa aborsi itu kan dipaksa. Gimana sakitnya? Ya. Jadi memang pentingnya pendidikan seks sejak dini tuh ini untuk mengedukasi. Jadi terus gimana dong Bu kalau saya lagi berhasrat? Gimana dong kalau saya lagi nafsu misalkan, apalagi ngelihat drakor atau dracin atau drama Indonesia juga sekarang kan berani-berani tuh drama Indonesia ya, sinetron-sinetron atau iklan. Baru ngelihat orang lagi pegangan tangan aja udah deg-degan. Apalagi ngelihat orang yang adegan kissing atau ini udah mulai deg-deg ser gitu. Ayo ngaku. Itu normal. Nah, tapi kan nggak mesti tiap kali kayak begitu terus langsung disalurkan kan. Memang dia kebutuhan primer. Nah, inilah pentingnya pendidikan supaya ngerti. Jadi kalau kayak gitu disalurkannya gimana? Coba saya tanya yang cowok. Nah, yang cowok kalau lagi berhasrat gitu kalian menyalurkan kebutuhannya gimana? Ayo, mana yang berani berpendapat? Open mic. Ini belajar ya. Yo, mana yang berempat tadi? Ayo, yang cowok mana nih yang punya nyali? Maksudnya yang berani. Ya, oke. Coba, kalau kalian berempat, boleh empat-empatnya, boleh salah satu. Biasanya apa nih? Kenapa saya tanya? Karena kalian harus nanti kalau punya anak didik juga harus menyalurkan kan, maksudnya mau edukasi. Nah, kalau kalian lagi misalkan lagi berhasrat itu nyalurinnya gimana? Main game kata Gagas, Bu. Oke, menyibukkan diri gitu ya, main game. Tapi gamenya bukan game yang porno juga kan, jadi nggak beres kalau main game ya. Bukan ya, udah lagi ini main gamenya gitu. Gamenya enggak kan, Gagas? Bu, enggak, Bu. Positif, Bu. Oke, ada lagi selain Gagas? Kalau kamu apa, Mu? Kalau saya, Bu, ya sehat badan, Bu. Kayak badminton, futsal, dan lain-lain. Olahraga. Olahraga. Maksudnya olahraga tuh sehat, guys. Ya, paham saya. Oke. Yang lain gimana? Ada lagi gak? Stefan atau Fikri, Raymond atau siapa? Yang perempuan juga Riris kalau mau punya pendapat boleh. Gimana tuh? Tadi bagus ya contohnya. Jadi disalurkannya ke olahraga. Terus main game. Intinya sih mengalihkan ya. Mengalihkan dulu dari hasrat itu. Tuh. Nah, ini harus diajarin ke anak-anak. Bayangin dong kalau setiap saat dia harus disalurkan dengan lawan jenisnya atau yang parah, misalkan apa sejenisnya, itu kan repot. Ya, selain dilarang agama, maksudnya etika, dan itu juga nggak sehat. Ya, seperti tadi mau bilang kan, yang sehat badan gitu ya, asalkan dengan olahraga. Oke. Nah, ini kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif yang dipelajari. Misalnya kebutuhan untuk menghidupi pola hidup masyarakat, kebutuhan hiburan, alat transportasi, semacamnya. Oke, jadi yang di luar organis atau biologis. Nah, ini Bapak Maslow ini terkenal untuk teori needs-nya. Bisa di browsing juga kalau penasaran, dia ada diagram Maslow. Suatu kebutuhan dinamakan dasar bila memenuhi 5 syarat ini. Ini Kak, tolong bacain lagi nih Kak. Baik,
Menurut Abraham Maslow dalam Marliani 2016, suatu kebutuhan dinamakan dasar jika memenuhi 5 syarat, yaitu yang pertama, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan penyakit atau gangguan. Yang kedua, apabila terpenuhi akan mencegah terjadinya penyakit. Dan yang ketiga, apabila dapat dikendalikan akan menyembuhkan penyakit atau menghindarkan timbulnya gangguan. Yang keempat, dalam beberapa situasi tertentu yang kompleks, kebutuhan ini lebih dipilih atau lebih penting oleh orang yang berada dalam keadaan kekurangan dibandingkan dengan kebutuhan lain. Yang terakhir, kebutuhan ini tidak begitu aktif atau tidak menonjol secara fungsional pada kondisi normal atau sehat. Oke, thank you. Ini ya, kalau menurut Maslow, ini yang dinamakan kebutuhan dasar, yaitu syaratnya seperti ini. Ya, gitu. Kalau nggak dipenuhi akan jadi gangguan atau penyakit. Dipenuhi, mencegah terjadinya penyakit. Menghindarkan timbulnya gangguan yang lain juga. Oke, next. Ini ya. Intinya, Abraham Maslow itu ada piramidnya. Yang paling bawah itu adalah yang piramid. Tahu kan piramid? Piramid kebutuhan paling bawah itu adalah yang fisiologis dasar. Yang tadi makan, minum. Kalau kita di Indonesia itu ada istilah pangan, sandang, papan. Nah itu dasar. Terus yang kedua itu rasa aman. Kalau makan udah kenyang perut ya baru mikir tuh rasa aman. Kalau nggak akan mikir deh kebutuhan lainnya. Kalau lagi lapar itu kan nggak bisa mikir kan gitu biasanya manusia pada umumnya. Rasa aman itu gimana dia dapat nggak kehujanan, terus aman gitu dari orang jahat. Terus yang ketiga itu kebutuhan sosial. Pertama fondasi yang bawah itu fisiologis dasar, rasa aman, itu sosial. Maksudnya apa? Dihargai, disayangi, hmm, terus enggak, kebutuhan sosial itu kayak kasih sayang, rasa dimiliki, self belonging sama temen atau sahabat lah kelompoknya. Terus yang habis udah punya kebutuhan sosial tuh ada lagi kebutuhan penghargaan. Penghargaan, kepercayaan diri, kompetensi, dihargai diri orang lain. Terus penghargaan dari orang lain juga meliputi kekuatan pencapaian rasa cukup, kompetisi, rasa percaya diri, kemerdekaan. Sampai yang terakhir adalah aktualisasi diri. Kalau saya, setiap orang pasti punya ini, kebutuhan. Tapi kalau yang bawa-bawa udah kepenuhi, biasanya ya tinggal aktualisasi diri. Kalau saya di umur 40 tahun plus ini, kebutuhan saya sekarang adalah yang utama aktualisasi diri. Gimana kita be blessed to be a blessing. Gitu. Jadi gimana hidup ini kita manfaatkan ketika kita diberkati, kita jadi berkat buat orang lain. Nah, itu aktualisasi diri. Kalian udah nyampe tahap mana? Hanya kalian yang tahu. Nah, alasan munculnya kebutuhan individu. Saya kayak punya sayap. Oke. Menurut Sumadi ada 3 alasan. Dorongan atau motif itu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan dapat berkembang karena kebutuhan psikologis atau karena tujuan kehidupannya semakin kompleks. Keadaan psikologis, kebutuhan dapat muncul karena keadaan psikologis yang mengalami goncang atau ketidakseimbangan. Itu 3 alasannya. Kebutuhan timbul karena ada dorongan. Misalkan gini, kebutuhan untuk berprestasi. Ada dorongan pengen dilihat, dorongan pengen membahagiakan orang tua, misalkan dorongan. Ya, itu contohnya. Nah, sekarang kita masuk kebutuhan peserta didik. Oke. Masa remaja, ini menurut Piaget ada Muharram. Masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama. Udah so gede lah remaja ini. Udah nggak pengen dianggap anak kecil, maunya setara. Jadi kalau ngadepin anak remaja,
Ya, kita nggak bisa nganggap dia anak, tapi kita ngajak dia friend, teman, setara, gitu. Diterima. Nah, kebutuhan mendapat status, mandirian, berprestasi, diakrabi, kebutuhan filsafat hidup. Tapi masalahnya, kadang ada anak-anak yang udah kita akrapin, ngelunjak. Ngelunjak, jadi kurang ajar gitu ke gurunya. Nah, itu juga harus pinter-pinter guru. Gimana caranya menghadapi anak remaja ini. Tuh kan, yang tadi saya bilang. Remaja itu masa storm and stress. Maksudnya apa? Paling, aduh gitu loh remaja itu. Kalau secara teori itu paling stressful lah itu masa remaja. Banyak masalah, lagi galau-galaunya. Udah gitu hari ini A, besok bisa B gitu. Remaja tuh. Ya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Misalnya kebutuhan organik, makan, minum, bernafas, seks. Kebutuhan emosional itu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Kebutuhan prestasi yaitu berkembangkan dan doang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan. Kebutuhan untuk mempertahankan diri. Nah, itu beberapa jenis kebutuhannya. Saya ingat banget dulu waktu SMP kalau nggak salah. Ada teman saya dikeluarin karena dia bawa video bokep. Lagi ngapain juga ya bawa VCD bokep ke sekolah. Banyak lagi. Gitu. Tahu kan bokep. Jadi film porno dan dibawa ke sekolah. Pas lagi ada apa sih lagi dicek itu, gerbek lah. Apa lagi dicek itu tahuan lah. Ada 2 orang yang dikeluarin dulu waktu di SMP. Gitu. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhannya dapat diuraikan sebagai berikut. Nih Kak, bacain lagi deh nih Kak. Baik, beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhannya, yaitu yang pertama, upaya untuk merubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa, baik oleh remaja laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, sering para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, hingga seringkali terjadi salah langkah dan perilaku yang menentang norma. Yang keempat, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi masalah kehidupan, kebanyakan akan menghadapi masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku lancing dan semacamnya. Yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan hidup mandiri secara sosial, ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Yang terakhir, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja, ia merasa memiliki nilai dan norma kehidupan yang dirasa lebih sesuai. Oke. Nah, sekarang tadi kebutuhan, sekarang kemandirian dan kepercayaan diri sebagai kebutuhan psikologis pada remaja. Kita lihat ya. Pengertian kemandirian. Mandiri merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemandirian dalam konteks individu tentu memiliki aspek yang lebih luas dari sekedar aspek fisik. Nah, proses perkembangan kemandirian itu sendiri kita lihat di sini. Seperti halnya kondisi psikologis lain, dia dapat berkembang baik jika diberikan kesempatan. Jadi kalau anak dari kecil nggak pernah dikasih kesempatan untuk mandiri, ya gimana dia mau berlatih untuk mandiri? Jadi bukan salah si anak juga, lingkungan juga sangat berpengaruh. Tuh, ya, misalnya kalian nih waktu milih jurusan itu mandiri nggak milih jurusan sendiri atau gimana? Waktu kalian beli jurusan ini, Tekbang ini,
Pilih sendiri atau dipilihin? Ayo. Ada yang mau Pilih siap? sendiri, Bu. Pilih sendiri. Pilih Oke, sendiri. berarti mandiri ya. Kan ada juga yang jurusan itu dipilihkan orang tuanya masih. Itu yang belum mandiri. Mandiri itu nggak mesti harus cuma bisa makan mandi sendiri. Enggak, mandiri itu dalam mengambil keputusan bisa sendiri atau enggak. Kemandirian sebagai kebutuhan psikologis remaja. Misalnya remaja mengambil dilema antara mengikuti kehendak orang tua atau mengikuti kemauannya. Ini yang lagi seru nih biasanya jurusan. Mau SMA-nya di mana atau mau kuliah di mana. Biasanya kan masa-masa remaja seperti itu. Nah, itu adalah ujian kemandirian yang besar ya untuk ukuran remaja. Kalau kalian nanti ujiannya misalnya mau lanjut S2 atau enggak, atau mau nikah, atau mau S2, ya itu pasti dalam hidup tuh ada keputusan-keputusan yang harus diambil. Nah, seberapa mandiri kalian dalam mengambil keputusan itu berperan. Tapi bukan berarti mandiri terus nggak mau dengar, enggak, tetap masukan orang tua atau lingkungannya tetap tidak dengar, tapi tetap keputusan itu harus bisa ngambil sendiri. Peran orang tua terhadap pembentukan kemandirian remaja. Nah, ini pola asuh sangat berpengaruh. Yang seperti saya bilang, gimana anak mau mandiri, kalau dari kecil udah diaturin semuanya sama orang tuanya. Terus tiba-tiba orang tuanya pengen anaknya mandiri pas gedenya. Ya gimana? Ya. Jadi kadang memang membingungkan gitu. Pengen anak mandiri tapi ya dikasih kesempatan untuk mandiri. Oke. Komunikasi, kesempatan, tanggung jawab, konsistensi, itulah kuncinya gimana membentuk kemandirian pada anak. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Oh, siapa tuh yang ngantuk? Nika, tolong bacain dulu ya. Baik, pengertian kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Karakteristik individu yang percaya diri. Yang pertama, percaya akan kompetisi atau kemampuan diri, sehingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan, ataupun hormat orang lain. Yang kedua, tidak terdorong menunjukkan sikap konformis demi diterima orang lain atau kelompok. Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, dan berani menjadi diri sendiri. Punya pengendalian diri yang baik, memiliki internal locus of control, memandang keberhasilan atau kegagalan bergantung pada usaha sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan, serta tidak bergantung atau mengharapkan bantuan orang lain. Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi di luar dirinya. Yang terakhir, memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, ia akan mampu melihat sisi positifnya, dirinya, dan situasi yang terjadi. Oke, terima kasih Nika. Nih, bentar lagi selesai kok yang pada habis pakai data ya. Kayak nggak apa-apa kalau udah ini, kecuali memang perlu. Nah, ini karakter individu yang tidak percaya diri. Ini nggak buat remaja aja ya, bisa buat introspeksi diri kita masing-masing nih. Katanya kalau nggak percaya diri, berusaha menunjukkan sikap konformitis, mata-mata demi mendapatkan pengakuan. Banyak loh orang kayak gini, melakukan berbagai cara supaya diterima sama lingkungannya. Menyimpan rasa ketakutan, kekhawatiran, ada penolakan. Sulit menerima realita diri, terutama kekurangan diri, pesimis, takut gagal. Cenderung menolak pujian. Padahal orang tulus gitu mujinya. Karena dia udah under value diri gitu. Selalu menempatkan posisikan diri sebagai yang terakhir karena menilai dirinya nggak mampu. Mempunyai external locus of control. Jadi apa ya, mudah menyerah gitu. Sangat bergantung pada orang lain gitu.
Beberapa saran dapat dilakukan ketika menghadapi individu yang mengalami krisis percaya diri. Evaluasi diri secara objektif, beri penghargaan yang jujur terhadap diri, positive thinking, gunakan self affirmation. Maksudnya apa? Penguatan diri. Aku pintar, aku mau berusaha, aku pasti bisa. Terus bisa berani mengambil resiko. Itu yang penting. Jadi semoga kalian nanti kan akan mengajarkan ini pada anak-anak peserta didiknya, tapi mulailah dari diri kalian sendiri. Percaya diri. Oke. Terakhir, implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan, kebutuhan fisik atau organik, yaitu terpenuhnya atau tidak. Kebutuhan fisik, kalau di sekolah ya harus siapin misalnya UKS, terus ada pendidikan yang tadi ya saya bilang, pendidikan untuk kesehatan, menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, hidup yang teratur, kesehatan, pendidikan seksual juga tuh ada tuh ya di kebutuhan seksual, bimbingan karir, pernikahan, terus kemampuan bermasyarakat, realisasinya menyelenggarakan acara-acara seperti gotong royong, bersihkan lingkungan, atau malam pertemuan, dan sebagainya. Selesai. Yeay. Wow. Selesai dongengnya guys. Semoga bermanfaat. Harus ya bermanfaat karena kalian selain buat remaja siapa tahu ada yang masih memang bisa untuk introspeksi diri dulu.